Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu, putri sekaligus istri yang luar biasa dalam hidupnya, namun sebuah mimpi buruk menghempaskannya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Carla Lisette Turquios lahir pada tanggal 20 November 1984 di El Salvador dan merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ibunya bernama Dolores dan ayahnya bernama Demetrio. Sejak kecil, Carla bertekad untuk selalu menjadi yang terbaik. Dari usia 5 tahun, gurunya di sekolah menyebutnya sebagai murid yang pintar. Dan dia selalu berusaha untuk bisa mendapatkan nilai minimal 8 di setiap pelajaran. Selain pintar, Carla juga anak yang ramah, pintar bergaul dan selalu berbicara dengan manis. Carla memiliki cita-cita untuk bisa menjadi seorang penyiar yang sukses. Dia menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk berlatih. Dan untuk mengejar mimpinya itu, dia mengambil jurusan jurnalisme saat kuliah. Setelah lulus, dia mendapat pekerjaan di perusahaan penerbitan koran bernama El Economia. Rekan kerjanya menggambarkan Carla sebagai sosok yang berkarakter dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Selama karir profesionalnya, membuatnya mendapat beberapa pengakuan. Dia mendapatkan kekaguman dari rekan-rekannya atas kemampuan kerjanya dan karena dia selalu memberikan yang terbaik. Carla memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua dan juga saudara kandungnya. Dan dia memiliki ikatan paling istimewa dengan ibunya. Keduanya rutin melakukan komunikasi melalui pesan teks, panggilan telepon, dan juga panggilan video. Selain minatnya pada jurnalisme, Carla juga menyukai anime. Dia sering berkunjung ke blog dan halaman website yang membahas tentang anime, di mana dia bisa membagikan hobinya itu dengan para penggemar lainnya. Di sanalah Carla bertemu seorang pria bernama Mario Hueso yang berusia 29 tahun. Mario bekerja di bidang periklanan, di mana teman-temannya menggambarkan dia sebagai orang yang sangat cerdas. Mario dibesarkan dalam sebuah keluarga religius dan selama masa remajanya, dia bergabung dengan gereja evangelis di ibu kota Salvador. Dia lalu mendapatkan kepercayaan dari pendeta dan ditugaskan sebagai pembimbing sekelompok kecil anak muda. Namun, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Mario meninggalkan pelayanannya. Salah satu muridnya bahkan berkomentar bahwa pengabaiannya dilakukan Mario ini disebabkan oleh fakta bahwa dia tidak dapat mengatasi kekecewaan dalam masalah percintaan. Sejak itu, Mario tergila-gila dengan dunia maya dan menjadi pengunjung tetap sebuah blog yang sangat populer, di mana dia sering menimbulkan kontroversi di sana. Ada beberapa orang yang menjadi memusuhinya, tetapi juga ada yang kemudian tertarik padanya. Di sekitar tahun 2010, Carla dan Mario mulai berteman. Lama-lama, hubungan mereka semakin dekat dan berkembang ke arah romantis. Seiring waktu mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Dan sekitar 1 tahun setelah tinggal bersama, Carla memberitahu kalau dia sedang hamil dan keluarganya ikut bahagia dengan kabar itu. Tak lama setelah kelahiran putranya, mereka menerima diagnosis yang menghadapkan mereka pada sebuah tantangan yang berat. Putra Carla didiagnosis mengalami kelainan spektrum autisme. Dan karena kondisinya, dia membutuhkan perawatan dan perhatian lebih dibandingkan anak-anak lain seusianya. Oleh karena itu, Carla berusaha keras untuk dapat memenuhi peran gandanya sebagai anak, ibu, istri, dan juga tidak gagal dalam pekerjaannya sebagai editor surat kabar. Meski situasinya menyedihkan, dia selalu menemukan kekuatan untuk menjaga kebahagiaan baik dalam dirinya, baik di rumah maupun di tempat kerjanya. Saat itu, sebagian orang di sekitar Carla merasa aneh karena sebagai seorang profesional muda, dia tidak memiliki kehidupan sosial. Namun seiring karir menanjak,
Carla akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan disiplin menabung, dia berhasil membeli sebuah rumah di Kolonia Costa Rica yang terletak di San Salvador. Kemudian dia tinggal di sana bersama dengan keluarga kecil dan juga ayahnya. Keluarga dan teman-teman jurnalisnya melihat bahwa hubungan antara Carla dan Mario sangatlah indah dan mereka saling melengkapi. Dan mereka tidak curiga bahwa hubungan Carla dan Mario sebenarnya jauh dari kata harmonis. Saat itu Mario sudah berhenti bekerja dan menghabiskan sepanjang hari mengobrol di grup pesan instan dan juga bermain game. Hal ini meninggalkan tanggung jawab besar di pundak Carla dan ayahnya sebagai orang yang menanggung biaya rumah tangga. Masalah di antara pasangan ini lama-lama semakin parah. Di bulan Agustus 2017, Carla meminta agar Mario bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, yaitu setidaknya membantu menyediakan biaya kebutuhan anak mereka. Tetapi Mario tampaknya tidak mau berhenti bermain game. Dan ketika Carla mengeluhkan tentang hal itu, muncullah episode kekerasan yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya ayah Carla yang pernah mendengar mereka bertengkar setiap akhir bulan ketika tagihan harus dibayar. Seiring berjalannya waktu, pertengkaran tersebut menjadi semakin intens. Meskipun Carla sangat dekat dengan ibunya, namun dia tidak pernah mengeluh apapun padanya dan menceritakan masalah yang dia alami dengan Mario. Baru di tanggal 2 April 2018, Carla melakukan panggilan video dengan ibunya dan ibunya melihat matanya dalam keadaan merah dan juga bengkak seperti habis menangis. Ketika ibunya bertanya apa yang terjadi, Carla menceritakan bahwa dia baru saja bertengkar dengan suaminya mengenai masalah keuangan. Ibunya lalu menasihati agar dia mau mengalah untuk kebaikan seluruh keluarga. Pada Jumat malam di tanggal 13 April, Carla menerima telepon dari atasannya yang memintanya untuk datang ke kantor redaksi. Ini adalah hal yang lumrah dalam profesinya. Mario mengantarkannya ke kantor di sekitar pukul 10 malam dan kemudian menjemputnya di sekitar pukul 12 malam. Sesampainya di rumah, Carla langsung tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, ayah Carla meninggalkan rumah untuk suatu keperluan. Mario yang menyadari kalau dia berduaan saja dengan Carla mulai melampiaskan kemarahannya padanya. Mario memukul kepala Carla dan kemudian dengan tangannya sendiri dia menekan lehernya sampai Carla meninggal dunia. Mario lalu memakaikan 2 kantong plastik berwarna hitam di kepalanya. Mario mengangkat tubuh Carla ke kursi bagian belakang mobilnya, sebuah mobil Hyundai berwarna hitam. Dan pada pukul 12 siang, Mario meninggalkan rumah bersama dengan putranya dan berkendara selama lebih dari 1,5 jam menuju ke Jalan Santa Rosa. Di area sepi itu, dia melemparkan tubuh Carla ke dalam selokan dan kemudian kembali pulang. Dan selama perjalanan pulang itu, dia membuang kartu identitas dan ponsel Carla dari dalam mobil. Dia baru sampai di rumah bersama dengan putranya di sekitar pukul 4 sore. Ketika ayah mertuanya menanyakan keberadaan Carla, Mario berpura-pura kalau dia tidak tahu dan memberitahu kalau dia dari tadi pergi untuk membeli barang keperluan dan membawa putranya itu pergi ke taman. Kemudian dia memberitahu ayah mertuanya bahwa dia menemukan piyama Carla tergeletak di lantai kamar. Seolah-olah Carla terlihat terburu-buru untuk pergi. Mario juga berpura-pura menelpon ke ponsel Carla agar terlihat dia mengkhawatirkannya. Ayah Carla juga mencoba untuk menelpon ponselnya, namun tidak ada respon. Dia mengira putrinya itu mungkin sibuk dan itulah sebabnya dia tidak menjawab. Ayah Carla juga menanyai istrinya apakah dia ada mendengar kabar dari Carla, namun tak ada satupun yang sempat berbicara dengan Carla di pagi hari itu. Di sore harinya, seorang wanita muncul di kantor polisi untuk melaporkan bahwa dia menemukan tubuh tak bernyawa seorang wanita di jalan. Petugas tiba di lokasi itu, di mana mereka melihat tubuh wanita itu ditemukan dalam posisi meringkuk, mengenakan celana linen, blus hitam dengan 2 kantong plastik diikatkan ke kepalanya. Tidak ada identitas yang ditemukan, jenazah lalu dibawa untuk dilakukan analisis forensik. Di sekitar pukul 7 malam, Mario mulai menelpon kerabat dan teman-temannya untuk menanyakan apakah mereka mengetahui sesuatu tentang Carla.
Dia juga menceritakan bahwa dia menemukan surat ancaman di lantai garasi yang ditujukan kepada ayah mertuanya. Mario juga mengunggah postingan di akun media sosialnya yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang Carla sejak tengah hari tadi dan meminta agar siapapun yang memiliki informasi dapat menghubunginya. Pengumuman itu dengan cepat tersebar oleh rekan kerjanya di media tempat Carla bekerja dan juga oleh media lokal lainnya. Beberapa jam kemudian, kantor kejaksaan juga melaporkan melalui jejaring sosialnya tentang penemuan jenazah seorang wanita di Jalan Raya Santa Rosa. Di hari Minggu di tanggal 15 April, Mario pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Carla. Memberitahu petugas di sana bahwa terakhir kali dia melihat istrinya itu pada hari Sabtu siang. Dia memberitahukan semuanya ke penyelidik tentang apa yang terjadi sekaligus surat ancaman yang dia temukan di garasi. Dia menceritakan kepada polisi bahwa beberapa bulan yang lalu ayah mertuanya memiliki beberapa masalah dengan seorang penipu dan mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa hilangnya istrinya itu terkait dengan balas dendam terhadap ayah mertuanya. Usai memberikan kesaksian, penyelidik memberitahu bahwa di hari Sabtu kemarin mereka telah menemukan jenazah seorang wanita dengan ciri-ciri yang mirip dengan Carla. Oleh karena itu mereka meminta Mario untuk pergi mengidentifikasinya. Namun awalnya Mario enggan mengidentifikasi jenazah tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan bagi polisi. Ketika penyelidik meminta identitasnya untuk melakukan prosedur tersebut, Mario terlihat gugup dan juga agak canggung. Ketika dia memasukkan tangannya ke saku celananya untuk mencari identitasnya, dia menjatuhkan kertas yang terlipat. Dan ketika dibuka itu adalah surat ancaman yang mirip dengan yang telah dia berikan kepada polisi tadinya. Ketika petugas bertanya kepadanya tentang kertas itu, dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah surat ancaman yang dia sebutkan dalam pernyataannya tadi, namun lupa dia serahkan. Penyelidik yang sudah curiga kemudian menanyai rekan kerjanya untuk mengkonfirmasi hal itu. Dan diketahui kalau ternyata Mario tadi sudah menyerahkan surat ancaman sebagai barang bukti. Yang berarti ada 2 surat ancaman sekarang. Dan saat dibandingkan keduanya, isinya terlihat sama. Penyelidik kemudian mengkonfirmasi, menanyakan kenapa ada 2 surat yang sama. Namun Mario tidak bisa memberikan jawaban. Mario akhirnya mengidentifikasi Carla melalui pakaian dan bekas lukanya. Melalui konferensi pers, kepolisian membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah Carla. Sejak kasus ini menjadi pemberitaan media, wartawan muncul di kediaman pasangan tersebut, termasuk rekan kerja dari Carla. Mereka berusaha mendapatkan kesaksian langsung dari Mario. Dan Mario menyatakan bahwa serangan fatal terhadap Carla mungkin terkait dengan ancaman yang diterima oleh ayah mertuanya. Dan dia juga menceritakan versi yang sama yang dia ceritakan kepada polisi. Menurut laporan forensik, Carla menderita 2 luka, 1 di dahi dan 1 lagi di mulutnya yang disebabkan sebelum kematiannya. Dia juga mengalami trauma pada bagian wajah dan lehernya. Diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah karena asfiksia. Selain itu, ahli forensik mengindikasikan bahwa tempat ditemukannya bukanlah tempat kejadian perkara dan diperkirakan jam kematiannya terjadi antara pukul 10 hingga tengah hari pada tanggal 14 April itu. Ketika penyelidik melakukan pemeriksaan di rumah Carla, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, mereka mengira kalau Carla diculik seseorang saat pergi meninggalkan rumah. Penyelidik menanyai kerabat dan juga teman kerja Carla, dan semuanya dengan yakin mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat adanya masalah di antara Carla dan suaminya. Hanya ayah Carla yang berkomentar bahwa beberapa hari sebelum tragedi terjadi, dia melihat pasangan tersebut bertengkar mengenai masalah hutang. Di depan rumah Carla terdapat kamera pengawas, namun setelah diperiksa tidak terdapat rekaman apapun karena alat tersebut tidak benar-benar berfungsi. Dan selama pemakaman, Mario menyampaikan beberapa patah kata di mana dia menyebutkan bahwa Carla adalah belahan jiwanya dan dia sangat merindukannya. Polisi menarik kesimpulan kalau kejahatan ini tidak ada hubungannya dengan profesi korban atau tempat dia bekerja.
Di hari-hari berikutnya, investigasi terfokus pada peninjauan kamera pengawas di jalanan. Dan dari situ, penyelidik mengetahui bahwa Mario yang menghabiskan hari-harinya menangis di depan kamera televisi atas kepergian istrinya sebenarnya adalah dalang dari insiden tersebut. Dengan memeriksa 13 kamera pengawas di jalanan, mereka dapat mengetahui seluruh perjalanan yang dilakukan oleh Mario. Mario juga berkata bahwa dia mengajak putranya bermain di taman di hari itu. Tetapi rekaman CCTV mengungkapkan bahwa dia tidak pernah berada di lokasi itu. Setelah penemuan, penyelidik memeriksa sinyal dari ponsel Carla dan juga Mario. Dan hal ini memastikan bahwa pada tanggal 14 April itu, Mario pergi meninggalkan rumah dan di sekitar pukul 1 siang dia berada di Jalan Santa Rosa dan di sekitar pukul 2 Mario terlihat kembali melalui rute yang sama untuk pulang. Dengan semua bukti yang memberatkannya, jaksa penuntut tidak meragukan bahwa Mario adalah pelaku sebenarnya dan segera memerintahkan penangkapannya pada tanggal 23 April. Mario ditangkap di sebuah hotel di ibu kota dan segera dibawa ke kantor polisi tempat dia menjalani tes medis yang memastikan bahwa dia dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya kepada media, Mario menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Jaksa lalu mencoba merekonstruksi kejadian tersebut berdasarkan rekaman dari 7 kamera keamanan. Diketahui bahwa pakaian yang Carla kenakan saat ditemukan sama dengan yang dia kenakan pada malam sebelumnya ketika dia pergi ke kantor. Hal ini mengesampingkan kesaksian Mario tentang penemuan piyama di lantai seolah-olah Carla ganti baju dengan terburu-buru. Mario juga didapati beberapa kali mengubah versi ceritanya. Pertama, dia mengatakan bahwa dia meninggalkan rumah di sekitar pukul 12:30 siang bersama dengan putranya dan kembali pulang setelah pukul 4 sore. Namun kemudian dia menyatakan bahwa dia pergi pada pukul 9 pagi dan kembali pulang di pukul 10. Tetapi tetangga mengatakan bahwa mereka melihatnya pergi setelah tengah hari sama persis dengan yang ditunjukkan oleh kamera keamanan. Mario juga ada bersaksi kalau dia pergi ke pom bensin untuk membeli air minum. Tetapi polisi memastikan bahwa dia tidak pernah ada di sana. Demikian juga dengan pernyataannya kalau dia pergi ke taman, bahkan dia menyebutkan 3 nama taman yang berbeda. Namun di ketiga lokasi taman itu, Mario tidak pernah muncul dalam rekaman CCTV di sana. Muncul informasi baru yang dapat menunjukkan bahwa motif pembunuhan itu adalah masalah uang. Polisi menemukan bahwa penerima manfaat dari asuransi Carla adalah Mario, dengan nilai polis asuransi jiwa sebesar 350.000 kolon Salvador. Pada tanggal 27 April, Mario menghadiri sidang awal di pengadilan. Di hari itu juga jaksa meminta penahanan preventif terhadap Mario. Dalam persidangan, jaksa meyakinkan bahwa Mario telah merenggut nyawa istrinya karena masalah uang. Setelah mendengar dakwaan tersebut, pengadilan memerintahkan penahanan preventif terhadap Mario. Setelah hampir 10 bulan, tepatnya pada tanggal 13 Februari 2019, Kejaksaan Agung mengajukan dakwaan resmi terhadap Mario ke pengadilan. Diungkapkan adanya bukti baru yang mendukung tudingan yang menyebut Carla mengalami kekerasan. Bukti itu adalah hasil tes luminol yang menunjukkan adanya darah di dalam mobil Carla dan juga di kamar tidurnya. Dan penemuan yang paling signifikan adalah percakapan Mario yang menurut jaksa terbukti bahwa dia telah merencanakan penyerangan terhadap Carla pada bulan Agustus 2017. Mereka menemukan pesan dari Mario kepada temannya yang menunjukkan bahwa Mario akan memprovokasi Carla untuk memulai pertengkaran di antara mereka. Akhirnya pengadilan menetapkan sidang pendahuluan pada tanggal 27 Agustus 2019. Namun ditunda karena kuasa hukum Mario menuduh bahwa tes DNA, psikologis, dan grafologi yang mereka minta tidak dimasukkan ke dalam pembelaan. Dalam pembelaannya dia menunjukkan bahwa profil psikologis kliennya tidak sesuai dengan seseorang yang berperilaku kasar. Demikian pula dengan tes DNA, menurut kuasa hukum terdakwa menunjukkan bahwa DNA yang ditemukan di kuku korban tidak cocok dengan Mario. Sehubungan dengan tes ketiga, dia menyatakan bahwa dia perlu menguatkan apakah tulisan tangan dalam surat anonim yang ditujukan kepada ayah mertuanya sama dengan tulisan tangan kliennya.
Sidang akhirnya dimulai pada tanggal 20 Januari 2020. Jaksa mendasarkan tuduhannya pada bukti DNA, video dari kamera keamanan, serta kesaksian dari kerabat Carla. Dan jaksa menuntut hukuman maksimal 50 tahun penjara bagi Mario. Sedangkan pembela bersikeras bahwa tidak ada bukti nyata yang memberatkan kliennya. Dia juga menyatakan bahwa kliennya menderita kerusakan psikologis karena dipenjarakan padahal tidak bersalah. Pada tanggal 31 Januari 2020, Mario dijatuhi hukuman penjara 50 tahun karena pembunuhan terhadap istrinya. Hukuman ini dijatuhkan setelah mempertimbangkan bahwa Mario membuat putranya yang baru berusia 5 tahun dan memiliki diagnosis spektrum autis untuk menyaksikan kematian ibunya. Meskipun kerabat Carla puas dengan hukuman tersebut karena mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, ayah Carla mengatakan bahwa sayangnya putusan tersebut tidak akan membawa putrinya kembali. Dan dia berharap akan diberikan hak asuh atas cucunya. Yang paling menyedihkan, putra kecil Carla masih menderita mimpi buruk saat tidur dan dia akan terbangun sambil memanggil ibunya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!